wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komariah Yuniati akan mencoba untuk mengerjakan soal UTS yang sudah diberikan ini. Saya akan mencoba mengerjakan yang uji kesamaan rata-rata terlebih dahulu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya akan mengkopas dulu soalnya. Kita kopaskan dulu soalnya. Kita taruh di sini. Ini apa sih? Nah, kita taruh di sini. Nah, jadi yang ini berarti kita delete aja ya. Biar nggak bingung. Nah, kita kopaskan dulu. Kemudian yang berikutnya, biar saya tidak lupa, saya tulis dulu judulnya. Saya mencari kesamaan rata-rata. Di sini saya memilih yang tidak berpasangan. Nah, yang pertama yang kita kerjakan adalah saya akan mengcopy pastekan dulu untuk rata-ratanya. Maksudnya langkah-langkahnya. Ini saya kopikan dulu rumusnya. Tadi di sini ya. Nah, kita sudah mengetahui rumusnya. Nah, uji kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata untuk yang tidak berpasangan sini digunakan untuk data yang banyak, datanya lebih dari satu ya, tetapi di sini tidak dengan perlakuannya hanya satu jenis, artinya tidak berpasangan. Kalau berpasangan misalnya kita memberikan data dengan post test gitu. Kalau ini tidak, hanya datanya memang lebih dari satu, bisa dari kelas A dan kelas B ataupun dari kelas 1 dan kelas 2, ini mode A, mode B. Nah, langkah yang pertama untuk mengerjakan uji kesamaan rata-rata adalah satu, kita susun dulu uji hipotesisnya. Menyusun uji hipotesis. Nah, kita tulis dulu H0, H0-nya hipotesis awalnya. Nah, H0-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2. Kita pakai mu karena kita mau mencari rata-rata. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk verbalnya, mu1 sama dengan mu2. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata antara mode A, kita ganti sesuaikan dengan soalnya, dan mode B. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya HA, mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara mode A dan mode B. Nah, langkah kedua, kita menentukan taraf nyata atau taraf signifikannya. Nah, di sini karena kita di bidang pendidikan yang sering digunakan adalah 5%. Maka alfanya sama dengan 0,05. Kita tulis di sini.
Langkah ketiga adalah menentukan kriteria penolakan ataupun penerimaan dari hipotesis H0-nya. Nah, di sini H0 akan diterima apabila min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Nah, min di sini bukan berarti negatif, tetapi ini hanya karena posisi data yang di sebelah kiri. Jadi kalau kita misalnya menggambarkan kurva melengkung, nah, yang sebelah kanan ini untuk yang positif, yang sebelah kiri untuk yang negatif. Nah, ini tengah, yang puncak gunung tadi kita tarik itu 0. Nah, daerah tengah ini adalah daerah yang diterima. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari mode A dan mode B. Nah, rumusnya T hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. X bar di sini adalah rata-rata. Jadi rata-rata data pertama dan rata-rata data yang kedua dibagi dengan akar N1 min 1. N1 di sini adalah jumlah data pada data yang pertama yaitu mode A ada 15 datanya, kalikan S1 kuadrat di sini varian. Nah, varian dari data yang pertama, jadi varian dari mode A. Ditambah 2 min 1 jumlah data yang kedua ada sama 15. Dikurangi 1 kalikan S2 kuadrat, ini varian data yang kedua, varian B. Kali dibagi N1 plus N2 kurangi 2 kali 1 N1 plus 1 N2. Rumusnya panjang dan kalau lihat ini mesti pusing. Nah, tetapi dari rumus ini kita pisah-pisahkan satu-satu sehingga mudah. Nah, kita mencari dulu dari rumus ini apanya. Oh, X dulu, X bar, oh berarti rata-rata. Kemudian berarti S1 kuadrat, berarti ada varian dan seterusnya. Nah, di sini kita hitung dulu sama rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan sama dengan karena rata-rata yaitu average. Nah, kemudian mode ini rata-rata mode A berarti kita sorot data yang mode A dari data awal sampai data akhir, kemudian enter. Langkah yang sama untuk mode B, average nah, varian di sini kita menggunakan rumus var. Varian A berarti untuk data A, data awal kita sorot ya sampai data yang terakhir. Nah, dengan langkah yang sama untuk varian yang B. Nah, DK per DF ini berarti derajat kebebasan. Ini adalah NA plus NB kurangi 2 sama dengan NA tadi sudah tahu ya, ada datanya ada 15 tambah 15 untuk NB nya sama dikurangi 2 ketemu 28. Selisih rata-rata berarti selisih itu kan dikurangi ya, sama dengan berarti rata-rata A dikurangi rata-rata B. Nah, dengan klik saja rata-ratanya dikurangi dengan rata-rata B. Enter. Kemudian berikutnya NA min 1 kali varian A. Berarti kita cari yang ini dulu. Ya, sama dengan
NA-nya tadi 15 kurangi 1 kalikan varian A, tadi sudah ketemu varian A. Nah, langkah yang sama NB tadi datanya sama, jumlahnya 15 kurangi 1 kali varian B. NA plus NB kurangi 2, 15 ditambah 15 dikurangi 2 seper NA ditambah seper NB sama dengan 1 per NA nya 15 ditambah 1 per NB nya sama 15. Nah, kemudian NA minus 1 varian ditambah B dibagi NA plus NB kurangi 2. Berarti kita nyari yang ini dari sini sampai sini secara keseluruhan. Nah, ini sama dengan rumusnya, dan NA varian tadi yang ini ditambah NB nya dibagi ini dibagi dengan NA plus NB. Tadi ini. Nah, ketemu. Kemudian untuk penyebutnya sama dengan untuk penyebut kita bisa lihat di sini NB plus NA, penyebut itu kan berarti yang ini ya, dikali penyebutnya berarti sama dengan jadi ini ya, ya ini kali dengan sudah ketemu. T itu sama dengan, untuk T hitungnya selisih rata-rata dibagi dengan akar berarti SIRT dari ini. Bentar, sama dengan apa tadi, untuk mencari penyebut T hitung selisih tadi, selisih dibagi dengan SIRT NA plus NB, NA plus N seper NA sama dengan selisih dibagi SIRT kurang ketemunya
dibagi penyebut, maaf, sama dengan selisih dibagi penyebut. Mana sih selisih ini dibagi penyebut S Q L P. Mana penyebutnya ini, ya Allah, mencari ini kok namanya minta ampun. Nah, T tabel sama dengan, untuk T tabelnya kita pakai T inverse, nah, kemudian jangan sampai lupa sama dengannya dulu ya. Untuk operasi ini Excel inverse. Nah, sini ada probability dan degree of freedom. Probability-nya tadi kita 0,05. Nah, kemudian ini pakainya titik koma. Degree of freedom-nya tadi ketemu ini berapa? 28. Nah, T-tabelnya 2,04. T hitungnya min 0,24. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita mencari kesimpulan, maka kesimpulannya ini T tabel dan T hitung, berarti lebih besar T tabel. Kita lihat uji cobanya tadi. Diterima H0-nya apabila berada di T tabel. T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka kalau kita lihat min 0,2 dan 2, maka kalau digambarkan dengan kurva melengkung, nah ini yang 2, ini yang min 2, nah min 0 itu masih berada di tengah, berarti artinya diterima. Maka ditulis di sini kesimpulannya berdasarkan grafik H0, ya, maka berada di daerah diterimanya. Jadi min T tabel kurang dari T itu kurang dari T tabel. Nah, kalau digambarkan grafik tadi kan jelas, misalnya ya, itu berarti maka yang 2 sebelah kanan min 2 sebelah kiri min 2,04. Nah, ini min 0,2 masih berada di tengah, artinya berarti diterima, tapi H0 diterima. Maka hipotesis tadi yang ini H0, ya, hipotesis awal mu1 sama dengan mu2, tidak ada perbedaan rata-rata antara mode A dan mode B. Maka di sini H0 diterima, ditulis H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, maka tidak ada perbedaan rata-rata kelas, ya, semuanya, dan perbedaan rata-rata. Ini untuk yang uji kesamaan rata-rata. Nah, biar lebih mudahnya kita pakai cara yang praktis sambil kita mencocokkan apakah perhitungan tadi benar atau tidak. Nah, kita cari pakai data analysis. Klik data, kemudian klik data analysis, kemudian kenapa?
Ini ada yang aktif ya, kita klik data. Nah, kemudian kita pilih yang t-test2 assuming equal variance. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tadi kan kita sudah mencobakan ya. Nah, kita mulai. Yang pertama, variabel range. Nah, itu kita isikan datanya dari mode tulisannya, mode A sampai terakhir. Kursornya taruh sini dulu. Nah, ya, kemudian yang variabel 2 sama untuk mode B. Kemudian hipotesisnya kita tuliskan 0, label kita centang karena tadi kita dari labelnya bukan angka. Kemudian di sini ada new worksheet, new workbook, output range. Ini kalau ini ditampilkan dalam satu halaman, ini ditampilkan dalam sheet yang baru, ini dalam buku kerja yang baru. Nah, kita pilih yang output range aja. Kemudian misalnya kita taruh di sini untuk memudahkan, untuk mengecek, klik OK. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini kita cek satu-satu. T start, T hitungnya. Kita kasih warna aja untuk menghitung. Nah, T hitungnya 0,24 sama min 0,24. Kemudian untuk ini tetapnya 2,4. Ini sama. Ini dengan ini. Observation datanya ada 15, rata-rata sama, varian juga sama. Nah, jadi perhitungan sama cara praktis sama. Nah, kita ketikkan di sini tadi ada uji kesamaan rata-rata. Nah, yang berikutnya kita akan membuat uji kesamaan varian. Langkahnya kopas dulu ya. Ini soalnya. Kemudian yang berikutnya kita kopaskan juga untuk memudahkan. Kita copy tabel dan rumusnya.
memudahkan kita untuk menuliskan. Nah, biasa saya ketikkan dulu judulnya uji kesamaan varian. Uji kesamaan varian. Nah, di sini uji kesamaan varian itu tidak jauh beda dengan yang tadi, langkah-langkahnya. Di sini berarti kita akan menguji varian dari data. Itu dirumuskannya juga sederhana ya. Ini kan kita lihat, coba ada rumusnya, tidak ada juga ya. Ini langkah pertama menyusun uji hipotesis. H0 ya, H0 itu adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 1 kuadrat. Ini varian ya, varian 1 sama dengan varian kedua. Nah, kalau kita tulis dengan verbalnya, artinya kedua model mempunyai varian yang sama. Mungkin untuk alternatifnya, sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, artinya varian. Nah, jadi kedua model tidak mempunyai varian yang sama. Nah, langkah kedua, taraf nyatanya, karena tadi sama ya, dunia pendidikan kita tuliskan 0,05 atau 5%. Menentukan kriteria penolakan dan penerimaan H0. Hipotesis setelah H0 akan ditolak ya jika FID-nya lebih besar dari F tabel atau FID-nya lebih kecil dari F tabel. Kemudian rumusnya, sebenarnya rumus yang dicari ini S1 kuadrat ini nyarinya gimana? Ini kuadrat. Ini rumusnya varian terbesar dibagi dengan jadi S1 kuadrat ya. Kita pakai ini. S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat atau sebenarnya T sama dengan
varian terbesar dibagi varian terkecil. Udaranya T hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, kita cari variannya. Di sini varian model A. Ini kita ganti varian model B. Nah, untuk varian model A, langkahnya seperti tadi, sama dengan var data awal tambah akhir untuk model A, varian A. Langkah kedua sama dengan var kalau kita untuk T hitungnya, T hitung tadi kan variabel terbesar dibagi variabel terkecil. Maka di sini sama dengan kalikan saja ini yang besar dibagi dengan yang kecil. Nah, sudah ketemu. Kemudian untuk F tabelnya kita lihat di sini ada tabel distribusi frekuensi DK di sini derajat kebebasannya, jadi sama dengan di sini N-1 N jumlah datanya ada 15, nah kurangan 1 berarti sama dengan 14. Nah, DK di sini ada DK penyebut dan DK pembilang. Data yang satu misalnya untuk penyebut, data kedua untuk pembilang. Nah, maka ini sama-sama 15 dikurangi 1 berarti 14. Maka nanti mencarinya adalah DK penyebutnya 14, DK pembilangnya juga 14. Ini. Nah, maka untuk mencari tabelnya itu tinggal kita tarik ke bawah ini sampai 14, yang ini juga kita tarik ke bawah sini sampai 14. Nah, pertemuannya di sini. Misalnya saya kasih warna. Nah, jadi di sini nanti untuk tabelnya. Nah, ini bagaimana caranya? Kita klikkan sama dengan, kemudian kita klik functionnya. Nah, di sini setelah kita klik function, kita cari di sini statistiknya, kemudian kita di sini cari yang F. Invest. Kita tuliskan di sini jadinya hitungnya tadi berapa? 14. Ini bukan ini ya, kita pakainya
untuk kita ujinya adalah dua pihak ya, maka kita pakainya yang ininya tadi sebentar, kita pakainya yang uji dua pihak di sini, maka kita klik, kita cari yang P, nah F, yang F tapi yang ada itunya karena kita pakai dua pihak. Nah di sini kita tuliskan 0,05, kemudian di sini hidungnya adalah tadi berapa, 14 ya, 14. Jadi di sini kita pakainya dua pihak. Oke, nah ketemu 2,48, kita kopikan aja ya, taruh di sini. Nah sekarang kita buat kesimpulannya. Tadi tolak kanan jika F hidungnya lebih besar dari F tabel. Sekarang F tabelnya 2,4, F hidungnya 1,3. Berarti ini F tabelnya yang lebih besar. Ini kalau kita gambar kurva, untuk mengajar kurva, F tabelnya berarti yang 2, sini 2,4, sini 2. F hidungnya 1, berarti masih di tengah. Berarti F tabel lebih besar dari ini ya. Kesimpulannya, karena F tabel lebih besar dari F hidung, maka H0 diterima. Untuk tadi kalau kita gambar kurva melengkung, ini sebelah kanan T tabel yang untuk 2,48, yang sebelah kiri untuk yang minus 2,48. Ini kemudian yang tengah kita tarik ini nolnya, ya maka F tabel dan F hitungnya, F hitung masih 1,1,3 itu berarti masih di tengah antara 2 sama min 2, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya di sini mode A dan mode B memiliki varian yang sama. Nah, sekarang kita bisa mengujinya dua pihak ini dengan data analyze, apakah perhitungan tadi benar atau salah. Kita klik data, kemudian data analyze, kita klik, kemudian kita pilih F task to sample varian. F task to sample for varian ini. Nah, kita klik OK. Kemudian kita isikan variabel range 1 itu dari mode A, dari labelnya ya. Kemudian yang B sama, mode B kita tarik ke bawah ya. Kemudian label kita centang, kemudian degree-nya 0,05 itu tadi kita pakai signifikan 5%. Ada output range, ada new worksheet, new workbook. Output range itu berarti kita ditampilkan di halaman yang sama. New worksheet itu di sheet berikutnya, ini new book di buku tugas yang berikutnya. Karena kita untuk membandingkan tadi lebih mudahnya pakai output range. Nah, kita klik di sini. Misalnya kita pilih di tempat yang kosong ini, kita klikkan OK. Nah, ketemu ya, coba kita bandingkan. Nah, hasilnya apakah sama? F di sini berarti F hitungnya kita temukan F hitungnya, kemudian F tabel di sini juga sama. Nah, kemudian untuk rata-rata juga sama di
Nah, 27,4 variannya, dua sama ini. Kemudian DF-nya ada 14, yang berarti dikurang F. Observasinya datangnya dari 15. Jadi itu kesamaan bahasa sampai di sini. Kemudian kita klikkan saja di sini. Uji kesamaan, uji kesamaan varian. Sama juga. Nah, selesai sudah yang bisa dikerjakan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.